Assalamualaikum, salam satu hobi buat saudaraku semua. Dari hobi kita menjadi saudara, dari hobi yang sama kita menjadi keluarga. Terima kasih banyak untuk support dan dukungannya saudaraku hobi. Saya hanya bisa membalas dengan kebaikan, hanya bisa mendoakan saudaraku hobi yang telah mensupport channel ini dari awal dengan cara klik tombol subscribe-nya serta bunyikan lonceng notifikasinya. Semoga selalu diberikan nikmat sehat, semoga selalu diberikan kemudahan rizki, semoga selalu diperbanyak serta diperlancar segala urusannya, baik dunia maupun akhiratnya. Aminkan bersama, amin amin ya robbal alamin. Saudaraku Sobi, di kesempatan kali ini Tukang Batu Keliling pengen mengangkat sebuah novel fiksi tentang adanya penipuan yang dahulu kala pernah terjadi. Jadi jika emang ada kesamaan cerita di masa kini, harap dicoret-coret kolom komentarnya. Nggak usah sungkan, nggak usah ragu, apalagi malu-malu. Karena dari hobi kita bersaudara, dari hobi yang sama kita menjadi saudara, kesimpulannya akan kita berikan di ending cerita. Sekarang kita lanjut untuk ceritanya. Ya, saudaraku hobi, jadi ceritanya begini. Dahulu kala nih, ada percakapan, ada peristiwa. Ya, kita sebut aja seller nakal sebagai NKL ya. James Lab yang sering kita kenal sebagai oknum, yaitu James Lab abal-abal, kita singkat sebagai ABL ya. Dan si konsumen kita singkat sebagai STMJ. Apa itu sih Mas Wawan STMJ? Selera tinggi, maunya murah, jos. Kita singkat si STMJ. Dahulu kala telah terjadi praktek penipuan yang berawal dari sini. Ada pedagang nakal atau seller nakal yang kita sebut NKL membeli sebuah batuan jambrut atau natural emerald dengan kerat besar 5, 6, 7, 4, 5, 6. Nah, itu kan udah termasuk besar-besar tuh di masa kini tuh. Dahulu kala juga iya. Lot-lotan. Nah, batuan tersebut yang sering mengatasnamakan jambrut Kolombia di pasar. Namun, jika James Lab-nya kredibel, itu sering hasil keluarnya sebagai chloride oil atau diet. Batuan jambrut yang telah ditambahkan warnanya, kalau emang itu bahan dasarnya emerald atau jambrut. Nah, yang lebih gendeng lagi kadang-kadang yang colored oil ini bahan dasarnya atau material dasarnya ini aquamarine. Nah, dia mencari James Lab siapa yang bisa membantu mengeluarkan memo sertifikasi atau hasil mineral check sebagai jambrut Kolombia. Terjadilah peristiwa ini. Si pihak NKL datang ke pihak James Lab yang abal-abal tadi, yang sering kita kenal atau sebut sebagai abal-abal, untuk mendapatkan memo atau hasil mineral check sebagai jambrut Kolombia. Datanglah. Siang, bos. Jawab si ABL. Iya bro, ada yang bisa dibantu bro. Iya nih, si pihak NKL saut lagi nih. Mau minta tolong bos. Apa? Kemarin habis ngambil jamrut banyak. Bisa gak keluarnya Kolombia minor? Coba dong, lihat barangnya dong. Dia keluarkanlah tuh yang dia beli partai sekian piece, sekian ratus piece. Si pihak ABL melihat cuan nih. Nah, poin satunya di situ ya. Si pihak NKL kan tadi udah berkata, minta tolong nih om. Apa tuh? Bisa kak keluar Kolombia minor? Lanjutnya si pihak ABL setelah ngelihat piece-nya banyak, aduh bro, kayaknya berat bro kalau minor.
Kalau moderate aja gimana? Jawab si NKL. Tapi Kolombia ya. Iya Kolombia. Tapi moderate aja. Si pihak KBL menegaskan sekali lagi. Yo wes lah rapopo. Jawaban si pihak NKL. Si seller ini nih. Pihak KBL harus memastikan dulu kalau emang pengen dibantu, apakah semuanya yang masuk atau enggak nih. Ini ngomong-ngomong yang ditaruh berapa banyak, bro? Nggak banyak sih. Ya semuanya paling ada 300 sampai 350. Tutup ketemu kekep nih. Harmonis nih. Kalau satu untuk pembayaran jasa hasil mineral cek 100.000 aja. Saudaraku Sobi hitung sendiri ya. Karena ini faktor simbiosis mutualisme dasarannya. Saling membutuhkan dan saling menguntungkan. Bahasa pasarnya atau bahasa versi tukang batu keliling, tutup ketemu kekep. Udah jodoh udah. Nah selanjutnya anggap aja a few moment later telah terjadi kesepakatan, diberikanlah semua batunya yang 300 sampai 350 piece dengan harga satuannya 100 ribuan. Diceklah. Selanjutnya tinggal menunggu hasil dan hasil pun selesai. Karena udah a few moment later ya. Hasil udah selesai, si pihak NKL ditelepon oleh pihak James Lab abal-abal ini nih. Halo, siang bosku. Iya omku, gimana? Udah selesai nih, bisa diambil. Seneng dong si pihak NKL, cukup ya kan, cuan yang ada di otaknya nih. Datang ke James Lab tersebut, ketemu, dan si pihak ABL melontarkan kata, gimana bro? Wis, gimana hasilnya maksudnya ya kan, setelah melalui hasil mineral check. Wis, mantap. Oke. Karena otaknya udah cuan. Dan si pihak ABL ini, James Lab abal-abal ini juga udah cuan. Udah buru deh, bayar deh buat jasa saya. Buat jasa gue. Ya kan. Terjadilah transaksi antara mereka. Ceses. Tutup ketemu kekep, harmonis, udah selesai. Si pihak NKL lanjutnya, batu udah ada memo, kerat besar, ya kan. Melakukan promosi di media-media online, media-media pasar, media status, anggap aja teknologi dahulu kala juga udah canggih ya, kayak BBM apa gitu, udah FB udah ada lah. Ya namanya juga novel fiksi ya, diangkat berdasarkan jadi kisah nyatanya gitu, biar simple lah. Nah selanjutnya nih saudaraku Sobi, dilakukan media promosi. Disinilah si STMJ ketemu si NKL. Menyikapi postingan serta merespon batuan jambrut abal-abal juga nih hasilnya. Gede, murah lagi. Ijonya juga, wish, semriwing lah. Baju saya sih kalah ijo, kalah metalik. Jos pokoknya. Tertariklah, terjadilah tanya jawab. Terjadilah tanya harga. Karena tergiur akan rayuan si NKL, si STMJ ini, akhirnya bertukaran nomor WA. Karena si NKL melakukan media promosi besar-besaran. Omku, bosku, jika emang belinya lebih di atas dari 2 piece, borongan, kita kasih harga promosi 1,5 juta, nego. Wah, seneng dong si pihak STMJ ini. Selera tinggi, maunya murah. Wah, kerat gede, bermemo, Kolombia, moderate. Astagfirullahaladzim. Iya nggak, maksudnya saya membayangkan percakapannya seperti itu, saudaraku Sobi. Lanjutnya,
udah tukaran nomor WA, udah bertukaran informasi, terjadilah deal-dealan yang saya nggak ketahuin deal harganya berapa, karena 1,5 belum nego aja 3 piece jamrut 5, 6, 7, 8 krat lah, taruhlah segitu. Kolombia murah banget. Yang bilang murah banget aja sekarang dibui. Murah banget pokoknya. Terjadilah transaksi, terjadilah pembayaran. A few moment later lagi nih, seolah-olah barang dikirim. Setelah siang hari, sampailah ke tangan si STMJ ini. Unboxing dong. Cek, 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 cek. Keluarlah testimoni terhadap si NKL. Siang bosku. NKL menjawab, siang om, gimana om? Barang udah sampai, udah saya cek, mantep, jos. Pokoknya lapak omku nih, seller nakal anu, terbaik lah. Yang lainnya mahal. Cek, 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 ya kan? Terjadilah pujian. Terjadilah jawaban lagi nih dari si pihak NKL. Oh iya, tenang aja omku, insya Allah berkah omku. Terima kasih banyak udah berbelanja di lapak kami. Sukses terus ya buat omku. Wah, harmonis. Segala puja-puji tercipta ya kan. Nah, ini dia selanjutnya nih. Setelah barang diterima oleh si STMJ, selera tinggi maunya murah jos, waktu berlalu nggak terasa udah seminggu. Tiba-tiba batuan jamrut tersebut atau yang mengatasnamakan natural emerald tersebut berubah nih. Dari segi warna lebih redup, dari segi serat nih, yang tadinya nih ini menyerupai jamrut banget. Namun seiring berjalannya waktu karena udah seminggu, dia nih jadi sayur mayur. Ada bayam, ada kangkung, ada kacang panjang. Ya, saya baca di novel tersebut, saya improvisasikan, mungkin ada peteknya nih. Tinggal nasi sama sambelnya doang yang belum ada. Astagfirullahaladzim. Singkatnya tuh udah banyak serat gitu. Dan warnanya meredup. Nah, akhirnya dia melakukan komplain dong si STMJ ini nih. Karena waktu diterima warnanya nggak memudar, warnanya nggak redup, warnanya cerah, batunya bagus. Tapi kenapa kok setelah seminggu berlalu kok warnanya berubah? Ditanyakanlah kepada si NKL dari si STMJ. Sesuai standar greeting waktu yang ada di novel, siang-siang, sore-sore mungkin gitu. Assalamualaikum, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Bang, mau tanya bang, ya kan? Batu jamrut yang saya beli tempo hari kok berubah ya warnanya ya? Terimalah komunikasi tersebut dari pihak si STMJ ke si pihak NKL. NKL melihat nih, langsung dakduk, dakduk, dakduk. Waduh, dia komplain. Langsung semakin berdebar. Iya bang, tolong dong bang, ini bisa diretur gak? Dari si pihak STMJ mempertanyakan hal tersebut. Makin deg-degan, tuk 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 tuk. Namun namanya oknum ya, nggak mati akal gitu saudaraku Sobi. Waalaikumsalam, jawabannya si NKL dengan baik-baik. Set ya kan. Ya gimana omku? Ya omku, itu tuh batu jamrutnya. Wah, terjadilah komunikasi yang menceritakan hal tersebut ya kan. Dan si pihak NKL ini, si oknum seller nakal ini menceritakan, omku, saya jual batu udah bermemo. Saya jual taunya batunya berdasarkan memo. Jadi omku bisa tanya aja ke pihak James Lab yang mengeluarkan. Kalau ada perubahan tersebut, saya nggak tahu menau.
Betapa bohongnya itu seller, namanya juga seller nakal ya kan, nggak mungkin lah seller nggak tahu batuan yang dia jual ya kan, nggak mungkin lah seller nggak tahu gem slabnya itu menguntungkan atau enggak buat dia mencari cuan. Lanjutnya dikonfirmasi nomor gem slab abal-abal tersebut kepada pihak customer, lalu customer si STMJ ini melakukan hal yang sama, mempertanyakan kenapa kok batunya berubah kayak Power Ranger. Kalau Power Ranger mah keren, pahlawan gitu. Ini batu dari cakep ya kan, tiba-tiba ada serat kacang panjang, serat sawi, serat bayam, serat kangkung, kan aneh. Terimalah si pihak Gem Slab ini komplainan dari si STMJ. Namun ya namanya oknum nggak mati akal lagi, saudaraku Sobi, udah tenang aja, aman pokoknya. Iya, Omku, boleh tahu nggak nomor registrasi yang tertera di memonya itu nomor berapa? Biar kami bantu cek. A few moment later terjadi percakapan seolah-olah cek sesuai dengan standar SOP. Cek, 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 cek. Jawabannya konspirasi lagi antara tutup ketemu kekep nih. Konspirasi lagi nih. Saling pingpong. Ya, Omku, jadi itu kami tanggung jawab terhadap hasil mineral cek yang kami keluarkan. Namun kami tanggung jawab hanya 1 kali 24 jam. Dan ini setelah kami lihat udah 7 kali 24 jam. Jadi kesimpulan kami, tolong tanyakan kepada si pihak sellernya, karena waktu kami cek itu batunya benar natural emerald dengan hasil komennya CE minor, kratnya sekian, 5-6 krat, dimensinya sekian. Namun jika emang yang Bapak, Ibu, atau si Om dapat, tolong tanyakan lagi karena kami bukan yang jualan, takutnya batunya udah ditukar. Nah, loh. Karena kami hanya bisa terima komplainan 1 kali 24 jam setelah hasil tercetak. Dan untuk yang membawa ke Gem Slab ini atas nama si NKL. Jadi gugur nih. Nggak bisa komplain si customer. Ada aja kan konspirasi buat cuci tangannya nih, ada aja gitu. Kecewa dong si STMJ dong. Waduh, kok begini? Dia tanyakan lagi dengan nada emosi karena udah capek ya kan. NKL, ini dari Gem Slab-nya nih, jawab ABCDFG. Pokoknya saya nggak mau tahu, saya maunya retur. Nah, NKL nih langsung buk. Wah, ngomel nih, bahaya nih ya kan. Blokir enggak? Panik. Jadi sederhananya pas panik, NKL nih juga nggak mati akal, namanya oknum ya, nggak mati akal gitu. Pokoknya wah udah, Om, maaf Om, itu kan di tangan Om udah 7 kali 24 jam. Kita nih terima retur, barang sampai minimal tuh 3 kali 24 jam. Dan yang lebih gawatnya lagi, ya elah Om, beli murah aja mau bagus, ini. Nah akhirnya poin dari runutan semua yang dirugikan konsumen, yang dirugikan saudaraku sehobi. Yang untung siapa? Yang untung tutup ketemu kekep. Yang untung Gem Slab abal-abal serta seller nakal. Kembali kesimpulan dari cerita ini, tolong ditarik, diambil hikmahnya dari cerpen fiksi tadi yang diangkat dari kisah nyata dari zaman dahulu hingga sekarang masih ada. Si STMJ masih nggak terima, selera tinggi maunya murah dan jos lagi, nggak terima, diangkat ke medsos, tas ya kan, dia sebarkan jangan beli sama seller ini, kenapa palsu, kenapa sih harus begitu gitu. Setelah kejadian dulu
baru koar-koar. Saya yakin bukan saya doang yang memperingatkan serta mengedukasi. Masih banyak di luar sana seller-seller baik, James Lab yang kredibel and capable. Yang teramat disayangkan di sini, STMJ bisa menjadi korban. Ya karena seleranya tinggi, maunya jos, murah lagi. Bukan nggak mungkin dapat barang murah, mungkin. Namun kan kalau kita runutin terus, itu cuma satu hal relatif. Saya juga mau, saya juga STMJ gitu, selera tinggi, mau murah, jos. Tapi setelah saya semakin tahu, itu cuma hayalan. Jangan pernah tergiur barang murah. Soalnya masih banyak barang murah nggak murahan, sellernya amanah, baik, dan melampirkan James Lab-nya yang credible and capable. Kenapa sih harus ke NKL gitu? Why? Karena tidak mempunyai standar terhadap batuan yang dikoleksi. Karena masih fanatisme terhadap suatu hal yang relatif. Murah mahalnya satu batuan itu ditentukan dari kualitasnya. Diambil kualitas tersebut dari apanya? Ya dari batunya. Satu, color saturationnya. Kedua, kristalisasinya. Ketiga, clarity-nya. Keempat, itu treatmentnya apa? Terciptalah harga. Ya kalau andai kata selera kita tinggi, maunya murah jos, ya kita pastikan dulu. Kita harus kenali dulu karakter batunya yang akan kita menjadi koleksi. Namun ya semua yang udah terjadi nggak bakalan bisa kita mengubahnya karena itu adanya dahulu kala. Dahulu kala ya kan novel fiksi ini tercipta. Dan sekarang jika emang ada yang mengalami hal yang sama, coret-coret aja di dalam kolom komentar biar kita semakin mempererat persaudaraan, tidak ada yang bermaksud menyinggung satu pihak manapun. Jadi inilah kisah nyata dari problematika pasar kita tentang batuan. Masih ada aja dari dulu hingga saat ini. Makanya konten ini tercipta supaya minimal meminimalis. Lebih baik kita egois, lebih baik kita cuma bisa bermimpi batuan yang akan kita koleksi daripada sedikit-sedikit kita tertipu dan akhirnya batuan yang kita impikan nggak tercapai. Lebih baik kita tabungin dulu, kita kenali dulu, kita pelajari dulu batuan yang akan jadi koleksi, karakternya seperti apa untuk menghindari oknum-oknum NKL ini. Saya juga nggak merasa lebih baik dari siapapun. Jadi jika memang ada salah-salah kata, kesimpulannya cerita fiksi ini hanya untuk meminimalis. Dan standar-standarnya tadi udah saya sebutkan di dalam videonya supaya nggak tertipu atau terhindar dari oknum NKL. Jadi jika emang ada salah-salah kata mohon dimaafkan. Saya tutup akhir kata dengan Assalamualaikum, salam satu hobi. Dari hobi kita menjadi saudara, dari hobi yang sama kita menjadi keluarga. Terima kasih.